Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minadh dhalali wa minan nar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita ketika di masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, saat para sahabat berduka sedih sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, fa baina nahnu jalisun fi dhilli utumin minal atam. Ketika itu saya sedang duduk berteduh di balik bayangan tembok dari tembok-tembok yang ada. Famarra alayya Umar fasallama alayya falam ash'ur annahu marra wala sallam. Maka di saat itu ada Umar berlalu di hadapanku dan memberikan salam kepadaku. Namun aku tidak merasa bahwa ada Umar sedang berlalu dan memberikan salam kepadaku. Fantalaqa Umar hatta dakhala ala Abi Bakrin faqala ma yu'jibuk anni marartu Utsman fasallamtu alaihi falam yurudda alaihi salam falam yarudda alayya salam. Maka Umar berlalu, kemudian sampai beliau menjumpai Abu Bakar, mendatangi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada sesuatu yang akan membuatmu takjub dan heran, bahwasanya saya sedang berjalan menjumpai Utsman dan aku memberikan sapaan, memberikan salam kepadanya, namun dia tidak menjawab salamku. Fa'aqbala huwa wa Abu Bakrin fi wilayati Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu hatta sallama alayya jami'a. Maka Umar dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di masa pemerintahan Abu Bakar, keduanya mendatangiku dan memberikan salam kepadaku semuanya. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, wahai Utsman, ja'ani akhuka Umar fadzakara annahu marra alayka fasallama alayka falam tarudda alaihi salam. Datang kepadaku saudaramu yaitu Umar, lalu kemudian dia menceritakan sesuatu bahwa dia sedang melewatimu dan memberikan salam kepadamu, namun engkau tidak menjawab salamnya. Fama hamalaka ala dzalik? Apa yang membuatmu seperti itu wahai Utsman? Maka Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau pun berkata, ma fa'altu, saya tidak melakukan itu. Kemudian Umar menimpali, wallahi fa'alta, demi Allah engkau telah melakukan hal itu. Kembali Utsman radhiyallahu taala berkata, wallahi
ma sya'artu annaka marartabi wala sallam. Ya, demi Allah, saya tidak merasa bahwa engkau melewatiku dan memberikan salam kepadaku. Kemudian Abu Bakar berkata, shadaqa Utsman. Utsman telah benar, telah mengungkapkan, telah jujur. Iya. Qad saghalaka alaika amrun. Abu Bakar berkata, mungkin ada sesuatu yang membuatmu sibuk berfikir. Iya. Maka Utsman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ajal. Benar wahai Abu Bakar. Kemudian Umar berkata, fama huwa? Kesibukan apa itu yang membuatmu seperti itu? Diberikan sapaan, diberikan salam, engkau tidak menjawabnya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, tawaffallahu nabiyyahu qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan nabinya sebelum aku bertanya kepadanya an najati hadzal amr, tentang jalan keselamatan dari segala urusan ini. Ini yang membuat Umar atau membuat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu gundah gulana, sedih akan hal tersebut. Tanyakan kepada kita, apa kita pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Utsman bin Affan ini? Memikirkan tentang keselamatan, memikirkan tentang ilmu, sehingga membuat dia gundah gulana, gelisah. Bahkan tatkala ada datang orang memberikan sapaan kepadanya, memberikan salam kepadanya, dia tidak merasa bahwa ada orang datang dan memberikan salam kepadanya. Subhanallah. Ini adalah teladan dari sahabat-sahabat Nabi SAW, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, faqad sa'altu an dzalik. Saya sudah tanyakan hal itu. Sebagaimana kita kenal Abu Bakar, ketika Nabi SAW bertanya, siapa hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Siapa hari ini yang sudah mengikuti jenazah? Siapa hari ini yang sudah bersedekah, dan seterusnya dari berbagai pertanyaan, amalan-amalan kebaikan. Abu Bakar menjawab, saya dan saya. Iya, ini juga teladan dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ternyata Abu Bakar telah menanyakan apa yang difikirkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka seketika itu kata Utsman, faqumtu ilaihi faqultu bi abi anta wa ummi anta ahaqun biha. Saya pun berdiri ketika mendengar Abu Bakar mengatakan, saya sudah menanyakannya. Iya, demi ayah dan ibuku, sungguh engkau adalah orang yang paling berhak memang. Maka Abu Bakar pun berkata, mengabarkan, faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, ma najatu hadzal amr. Wahai Rasulullah, apa jalan keselamatan dari segala perkara dan urusan ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, man qabila minnil kalimah allati aradtu ala ammi thumma tarudda alayya fahiyalahu najah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abu Bakar, apa jalan keselamatan dari urusan dan perkara ini? Ini mirip seperti apa yang difikirkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Sama. Rasulullah menjawab, siapa yang menerima dariku satu kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku, kemudian dia menolaknya, maka itu adalah jalan keselamatan untuknya. Iya, maka inilah jalan keselamatan. Pokok pondasi dasar seorang hamba ingin selamat, ini jalannya. Bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengan kalimat ini. Kalimat apa hal itu? Diriwayatkan dalam hadis yang lain. Diriwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Sa'ad bin Musayyib, dari ayahnya. Ketika Abu Talib wafat, ketika Abu Talib sakaratul maut, ya, lama hadaratul wafat, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal. Ketika Abu Talib sedang sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semangatnya yang besar, dengan penderitaannya, ketika melihat umatnya tidak berada di atas keimanan, ketika melihat umatnya tidak berada di atas keislaman,
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasa berat dengan penderitaan umatnya. Sangat bersemangat agar semua manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Abu Talib. Dan di sisi Abu Talib ada Abu Jahal. Rasulullah pun berkata kepada Abu Talib untuk memberikan talqin. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan jadikan pembelaan terhadapmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Ya Aba Talib, targhabu am millati Abdul Muttalib." Apakah engkau sudah benci dan tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Falam yazala yukallimani hatta qala akhir syai'in kallamahu bih ala millati Abdul Muttalib. Sampai hingga akhirnya terus diulang-ulang. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengulangi sampai 3 kali. Demikian pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengulangi 3 kali. Hingga akhirnya apa yang diucapkan oleh Abu Talib itu menunjukkan masih berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Iya. Lalu kemudian Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul, sebagai keponakannya yang memiliki rasa tentunya kesedihan yang sangat besar dan berat, Nabi SAW pun berucap, Wallahi la astaghfiranna laka malam unha'an. Demi Allah, aku akan terus memintakan ampun, aku akan terus beristighfar untukmu sepanjang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanazalat, maka turunlah ayat. Ya, maka lil mu'minin, maka lil nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi, tidaklah pantas bagi orang yang beriman beristighfar, memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun kerabat dekat mereka setelah jelas mereka adalah penduduk neraka al-jahim. Kaum musyrikin, orang-orang yang tidak berada di atas keislaman, tatkala mereka meninggal, maka kepastian untuk mereka adalah penduduk neraka al-jahim. Tidak pantas bagi orang yang beriman untuk mendoakan dan istighfar untuk mereka. Fanazalat, kemudian turun ayat lagi. Innaka la tahdi man ahbabta ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa yang engkau cintai. Allah lah yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah satu kalimat yang merupakan jalan keselamatan dari segala urusan. Dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Tapi perlu kita ketahui, apakah cukup bimujaradil lafaz, hanya sekedar melafatkan, banyak berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Akan tapi labudda min ma'rifati ma'naha wa rukniha wa surutiha wa muqtadaha. Harus kita mengetahui maknanya, harus kita mengetahui rukun-rukunnya, harus kita mengetahui syarat-syaratnya dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan makna yang benar, karena banyak dari kaum muslimin mereka keliru di dalam memaknai la ilaha illallah, hingga akhirnya membuat mereka keliru di dalam banyak ibadah, terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya, dia tidak mengetahuinya. Maka makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, demikian pula dalam surah Luqman, "Dzalika bi anna Allaha wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Yang demikian itu dikarenakan Allah dialah yang maha hak, dan apapun yang mereka seru dari kaum musyrikin tersebut adalah kebatilan. Iya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah rukun yang terkandung dalam makna la ilaha illallah. Yang terkandung dalam la ilaha illallah ada 2 rukun, yaitu an-nafy wal itsbat. Menafikan, yakni menafikan segala sesembahan, seluruh yang diibadahi, kepercayaan apapun dinafikan secara umum, global, kecuali Allah Subhanahu wa taala.
dinafikan seluruhnya. Kemudian yang kedua, menetapkan al-itsbat, menetapkan bahwa yang diibadahi hanya satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu telah mewajibkan kalian agar kalian tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kandungan makna la ilaha illallah, rukun dari la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Menafikan secara umum seluruh sesembahan, segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan hanya satu yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita mengetahui syarat-syaratnya. Dan alhamdulillah para ulama telah mengumpulkan syarat-syarat tersebut. Ya, memudahkan untuk kita mempelajarinya, mengingatnya, dan mengoreksi diri kita. Apakah kita telah memenuhi syarat-syarat tersebut? Disebutkan ada 8 syarat dan telah dikumpulkan dalam 2 bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Yang pertama adalah ilmu. Seorang hamba harus mengilmui ilmu yang menafikan kejahilan. Tidak boleh ada kejahilan meskipun sedikit. Iya, harus dia benar-benar memahami la ilaha illallah. Karena itu kewajiban seorang mukmin mempelajari la ilaha illallah. Jangankan kita, Nabi SAW yang telah berada di dalam la ilaha illallah, Allah perintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah wa Muhammad tentang la ilaha illallah. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan mengilmui la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan mengucapkan tidak cukup dengan hadis tersebut. Banyak hadis harus dia satukan, kemudian dihadirkan seluruh hal-hal yang merupakan syarat-syarat seorang hamba bisa masuk surga dengan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, yakin. Hendaknya seorang hamba yakin tentang la ilaha illallah, hanyalah Allah yang berhak untuk dibadahi, dan selainnya batil. Kepercayaan apapun batil, tidak ada keraguan, tidak ada tercampuri mungkin benar ini, tidak, seluruhnya batil. Yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan orang yang beriman, tidak ada keraguan. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman, yang dianggap benar beriman, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghaira syakin dakhalal jannah illa dakhalal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan 2 kalimat tersebut dalam keadaan tidak meragukan sedikit pun, maka dia akan masuk surga. Tidak ada keraguan. Kemudian ilmun yakin wa ikhlasun. Yang ketiga, harus ikhlas seorang hamba di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut. Ikhlas. Ikhlas harus menafikan kesyirikan, riya, sum'ah. Sebagaimana ilmu harus tidak ada kejahilan. Yakin tidak boleh ada keraguan. Ikhlas tidak boleh ada riya. Tidak boleh ada sum'ah, tidak ada bentuk-bentuk kesyirikan. Nabi SAW bersabda, man as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling berbahagia di hari kiamat adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya. Ilmun yakin wa ikhlasun wa sidqu kama. Yang keempat adalah as-sidq, jujur. Tidak boleh ada kedustaan. Harus jujur. Karena kedustaan adalah pekerjaannya orang-orang munafik. Allah mengetahui mereka bersahadat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surah Al-Munafikun, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang orang-orang munafik kepada engkau Muhammad, kemudian mengatakan asyhadu annaka rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui engkau adalah rasulnya. Wallahu ya'lamu annal munafiqina lakadzibun, dan Allah mengilmui bahwasanya orang-orang munafik itu dusta. Di mana tempatnya orang-orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempat mereka adalah neraka yang paling dasarnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah
illa harramallahu alaihi nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pun seorang hamba yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi, jujur dari dalam hatinya, illa harramallahu alaihi nar, kecuali Allah akan haramkan baginya neraka Allah Subhanahu wa taala. Sidqu mahabbatin, yang kelima adalah kecintaan. Kecintaan yang menafikan adanya kedustaan atau kebencian. Iya, ketidaksukaan. Harus cinta, betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak cinta murni kepada Allah, ini adalah keadaannya kaum musyrikin. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada yang buat tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, lebih dahsyat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada seorang hamba, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ini 5 syarat. Iya. Kemudian yang berikutnya, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin. Harus tunduk, pasrah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan, tidak ada pertanyaan. Kapan diperintah, kapan dilarang, maka dia taat dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan dia kerjakan, dilarang maka dia tinggalkan. Harus tunduk, betul-betul pasrah. Wa may yuslim ila Allah wa huwa muhsin fa ulaika faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat ihsan, maka dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, yaitu la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, di antara syarat la ilaha illallah yang mesti dan wajib kita hadirkan adalah wal qabulilaha, kita menerimanya dengan segenap penerimaan. Tidak boleh ada penolakan. Iya, sebagaimana kaum musyrikin didatangkan, diucapkan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah agar kalian beruntung. Tapi jawab mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an, aja'ala ilahatan ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan sembahan kita menjadi satu saja? Dalam ayat yang lain disebutkan, innahum idza qila lahum la ilallah yastakbirun wa qalu, ya, sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilallah yastakbirun, mereka pun bersombong. Wa yaqulu a inna latarikul alihatina li syairin majnun. Lalu kemudian mereka berucap, apakah harus kami meninggalkan sesembahan-sembahan kami gara-gara ucapan penyair yang gila ini? Inilah hakikat kesombongan, batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia, sebagaimana dilakukan oleh kaum musyrikin. Adapun orang-orang yang beriman, dia menerima apapun yang ada dalam la ilaha illallah. Wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Yang ke-8 yang ditambahkan oleh para ulama sebagai pelengkap dan penegas, seorang hamba harus kafir dan kufur kepada sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kafir kepada tauhid, segala yang diibadahi, segala yang manusia menaruh kepercayaan kepadanya, ada kekuatan, ada kemampuan, ada hak rububiyah, ada uluhiyah dan seterusnya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus mengingkari dengan sebenar-benar pengingkaran. Inilah hakikat seorang muslim, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi.
Seorang muslim harus barok, harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Iya. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kafir kepada taghut selain Allah dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa. Para ulama menafsirkan urwatul wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah syarat, 8 syarat la ilaha illallah, kita harus hadirkan seluruhnya. Yang terakhir adalah tentang konsekuensi la ilaha illallah. Para ulama menyebutkan konsekuensinya adalah ibadatullahi wahdah wa tarku ma siwa. Ibadah, benar-benar menegakkan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 hal yang perlu kita ketahui tentang kalimat la ilaha illallah. Manusia datang kepada para ulama Al-Hasan Basri. Datang pula kepada Wahab bin Munabbih rahimallahu taala menanyakan perihal la ilaha illallah. Datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan innan nas yaqulun man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wahai Imam, banyak orang mengatakan siapa yang berucap la ilaha illallah dia akan masuk surga. Kata beliau, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannah. Iya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian menunaikan hak-haknya dan menunaikan kewajibannya, dia masuk surga. Datang kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Kata beliau, bala, benar, la ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin laisa asnan illa laisa miftah illa lahu asnan. Tidaklah disebut kunci kecuali harus memiliki gerigi-gerigi. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak. Kalau kamu datang dengan kunci surga yang ada geriginya, maka pintu surga akan terbuka untukmu. Fa illa lam yuftah. Kalau tidak, maka tidak akan pernah terbuka pintu surga itu untukmu. Oleh karena itu, janganlah tertipu dengan banyaknya manusia yang keliru memahami la ilaha illallah. Kita harus mempelajari la ilaha illallah. Kita harus menerapkan rukun-rukunnya. Kita harus menghadirkan syarat-syaratnya. Dan kita harus melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah agar kita selamat di dunia dan di akhirat dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk senantiasa mempelajarinya, untuk senantiasa mengamalkannya, untuk senantiasa istiqomah di atas kalimat la ilaha illallah hari ini hingga Allah Subhanahu wa taala menjemput kita atau memanggil kita atau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berserah diri, dalam keadaan kita berislam, dalam keadaan kita bertauhid, dalam keadaan kita berla ilaha illallah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.